Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini, hari yang baik Syahidul Ayam, kita bisa berkumpul di rumahnya Allah untuk menunaikan kita sebagai kewajiban seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat dengan berjamaah. Semoga rangkaian ibadah kita di hari yang baik, hari Jumat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam marilah kita panjatkan, kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Diimbau kepada seluruh jamaah Masjid Al-Badar yang ingin menitipkan sandal maupun sepatunya, bisa dititipkan kepada petugas masjid kita ini di serambi sebelah kanan dan serambi sebelah kiri untuk menanggulangi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan bagi jamaah yang membawa barang-barang berharga seperti dompet, handphone, dan barang-barang berharga, agar dijaga, diperhatikan, jangan sampai ditukar ataupun berpindah tangan untuk keamanan kita bersama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar saldo hari Jumat tanggal 8 November tahun 2024 sebesar Rp14.748.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini, Jumat tanggal 15 November tahun 2024, sebesar Rp5.180.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini, Jumat tanggal 15 November tahun 2024, sebesar Rp3.710.000. Saldo kas sampai dengan hari ini, Jumat tanggal 15 November tahun 2024, sebesar Rp16.218.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah Bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 15 November tahun 2024 adalah Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Yasin. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama akan dikumandangkan oleh Saudara Riyadi Mirin dan azan kedua akan dikumandangkan oleh Saudara Khairuddin. Waktu sholat jatuh pada pukul 11:39. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat, kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara dinonaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan. Dan mari senak kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah yang kita baca, hajat yang kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima dan dikabulkan. Dan kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada saudara kita yang terdolimi, khususnya di Palestina, di Gaza. Semoga Allah tolong, Allah bantu, yang meninggal diberikan pahala syahid-syahidah. Ala kulli niyatin wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pengumuman dapat saya sampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الصلاة القائمة محمد
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد. الحمد لله الكريم المنان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القديم الإحسان. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله السيد الأكوان المصطفى من أدنان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, tiada kata yang patut kita ungkapkan kesempatan ini melainkan ungkapan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang paling mudah kita ucapkan alhamdulillah. Syukur yang paling sempurna untuk menjawab nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan
yang sangat banyak tersebut yang tidak mampu kita jawab, bahkan yang akan diberikan nikmat tersebut baik sesudah maupun setelah, yang akan diberikan oleh Allah sampai terbenam nanti. Jawab ungkapan syukuri yang lengkap adalah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini teriakan Nabi Musa ketika menjawab satu nikmat. Ya Rabb, ini baru satu nikmat, alhamdulillah tersebut. Ajarkan jawaban nikmat yang melebihi dari apa yang akan kau berikan, bahkan yang belum kau berikan. Sehingga oleh Allah diajarkan alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Dan ajaran ini yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa diajarkan pula oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau, yaitu pagi hari sunnah 3 kali, nanti terbenam pun juga sunnah 3 kali. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah apa yang kita lakukan ini tidak lain semuanya untuk menumbuhkan mutu dan kualitas kita, agar kita ini menjadi muslim yang paripurna, mukmin yang hakiki, dan amal ibadah kita berharap diijabah oleh Allah, diterima, dicatat sebagai ibadah makbul mabrur. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan Allah, keharibaan hamba Allah yang terkedepan tutur katanya senantiasa indah menawan, sehingga patut dan wajib kita jadikan suri teladan dalam hidup dan kehidupan kita ini dari kini sampai akhir zaman. Yaitulah beliau yang membawa kita, menyelamatkan kita dari kegelapan menuju alam terang benderang, dari kebodohan menjadi intelektual, dari permusuhan menjadi persatuan, bahkan dari ketidakberadaban menjadi berakhlak, dari peperangan menjadi perdamaian, yaitu Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita yang senantiasa berkoneksi dengan syariat beliau, kelak fi yaumil qiyamah berada di sab beliau yang laki, dan keluarga kita yang perempuan nanti kita berharap berada di sabnya Nabi Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang laki berada di sabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah meraih rezeki memandang keindahan wajahnya Allah bersama beliau. Hadirin rahimakumullah, waktu selalu bergulir. Kita sudah memasuki bulan yaitu Jumadil Awal. Alhamdulillah, kita masih senang, masih bergembira dengan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quranul Karim. Saudara kita kaum muslimin sangat-sangat memperhatikan firman Allah tersebut dengan perintah qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah ya Rasulullah, sehingga Rasulullah mengatakan bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas yang tutur katanya setiap hari berbahasa Al-Quranul Karim, ilmunya melaut. Ada 4 Abdullah, ada 10 Abdullah beda bin, tapi yang 4 ini hadirin rahimakumullah selalu ketika pembesar-pembesar sahabat Nabi, di antaranya Khulafaur Rasyidin, mengadakan rapat, ni Abdullah yang kecil-kecil ini dimintain pendapat, diajak rapat. 1 Abdullah bin Abbas, 2 Abdullah bin Umar, 3 Abdullah bin Rawahah, 4 Abdullah bin Zubair bin Ghawam. Nah, ini hadirin rahimakumullah mentafsirkan tentang ayat tadi bifadlillah, yaitu rahmat Allah, wa birahmatihi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana rahmatullah muhda li ummati, saya rahmat Allah yang dihadiahkan untuk umatku. Oleh karena itu dengan kedua ayat, dengan kedua kalimah ini bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, hendaknya kalian semua bergembira. Wa huwa khairum mimma yajma'un, ini sangat-sangat lebih baik dari apa yang kita kumpulkan di rumah, lebih baik dari apa yang kita kumpulkan selama ini. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam Al-Quranul Karim, la'amruka
demi umurmu ya Rasulullah. Nabi Muhammad, Allah tidak mengatakan la mauluduka, dengan maulidmu, kelahiranmu, enggak. Itu bahasanya terlalu cetek hadirin. La amruka, demi umurmu ya Rasulullah. Biasanya umur ini dihitung dari lahir. Orang kalau ingin kerja itu masih mencari akte kelahiran. Enggak ada akte kelahiran, tidak diterima di tempat di mana kita tuju untuk bekerja. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, la amruka, demi umurmu ya Rasulullah, innahum la fi sakratihim ya'mahun, sesungguhnya mereka umatmu itu di dalam kehidupan yang bergelimang dengan kemurkaanku, bergelimang dengan maksiat, bergelimang dengan sesuatu yang mereka senang meninggalkan sesuatu yang aku ridhai. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kita tidak usah tanya tentang di mana dalilnya bahwasanya Nabi diceritakan tentang kelahirannya. Sayyidatuna Aisyah ditanya oleh sahabat-sahabat, ya Ummul Mukminin, sebenarnya Rasulullah itu siapa? Rasulullah itu dijawab, kana khuluquhul Quran. Rasulullah itu Al-Quran. Kalau ingin tahu Al-Quran berjalan di muka bumi, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi lainnya diceritakan tentang biografi kelahirannya, dan Nabi sudah Al-Quran semuanya. Makanya Allah bersumpah, la amruka, demi umurmu ya Rasulullah, innahum la fi sakratihim ya'mahun. Jadi Allah bersumpah mengirim Nabi untuk kita hadirin. Kita menjadi mulia, lahir aja belum ngerjain apa-apa sudah mendapatkan stempel dalam Al-Quran menjadi hamba yang mulia. Ayatnya banyak dalam Al-Quranul Karim, di antaranya kuntum khaira ummah. Belum ngapa-ngapa sudah mendapatkan gelar khaira ummah, sebaik-baik umat. Belum ayat lain di dalam surat Al-Fat, di akhir itu yang pengikut Nabi ruhama ubainahum, pasti mereka itu hatinya saling asuh. Terlihat dari muka sujudnya itu stempel athar sujud, bekas sujud. Enggak harus hitam, enggak harus hitam. Kalau hitam itu kan karena sensitif kulitnya. Enggak harus hitam. Nabi Muhammad enggak hitam jidatnya. Jadi semua ini hadirin rahimakumullah ada athar, ada bekas. Itu sudah ada di Taurat dan Injil. Disebutkan yang pengikut Nabi Liyil Ummiyi itu menghalalkan sesuatu yang halal, mengharamkan sesuatu yang haram. Wa azzaruh wa nasaruh, memuliakan apa yang dibawa oleh Nabi, wa nasaruh, menolong apa yang dibawa oleh Nabi, wattaba'un nur alladhi bima unzila bih, dia ngikutin apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya, kepada Nabi Muhammad, sehingga kita ini menjadi orang yang ulaika humul muflihun, orang yang sukses. Subhanallah hadirin rahimakumullah, kita mulia karena kita berkoneksi dengan Nabi Muhammad, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, seluruh ahli tafsir, bahkan ahlul hadis menyatakan bahwa cukup satu ayat ini sebagai jawaban, sebagai dalil buat jawaban orang yang tidak percaya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, ma khalaqallah wa ma dara'a wa ma abara'a akrama min sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma sami'tu Allah aqsama bi hayati ahadin ghairah. Wallah, saya belum pernah mendengar Allah bersumpah dengan umur seseorang melainkan dengan Nabi Muhammad. Dan Allah tidak menciptakan manusia yang lebih mulia
lebih cakep, lebih ganteng, melainkan menciptakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menciptakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Ada orang lagi bingung, bimbang dalam hidupnya. Kenapa sih kita harus ngedoain Nabi? Kalau Nabi sudah surga tempatnya. Apa enggak sepantasnya kalau kita ini ngedoain diri kita sendiri? Hadirin perlu diketahui, kalau kita bersolawat itu merupakan ekspresi cinta yang sangat kecil. Solawat adalah sebuah pengakuan. Kalau kita renungkan lebih mendalam, solawat ini sebuah pengakuan betapa butuhnya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betapa lemahnya kita tanpa bimbingan salawat, tanpa bimbingan baginda Nabi. Bahkan berabad-abad setelah meninggal beliau, dalam hidup dan kehidupan kita ini sehari-hari memerlukan panduan tersebut. Secara eksplisit, salawat ini merupakan doa untuk keselamatan Nabi. Namun secara implisit, doa ini merupakan tanggung jawab atas Nabi Muhammad SAW yang telah dipingkulkan ke pundak beliau. Jadi semua umatnya ini, hadirin rahimakumullah, Nabi enggak pingin nyungsep ke neraka. Sekarang aja dalam Taurat dan Injil kita ini sudah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dalam Al-Quran sudah dibeli oleh Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Sudah dibeli harta kita, diri kita, jiwa kita, waktu kita, semuanya sepak terjang kita yang melahirkan pahala yang besar karena ngikutin syariat Nabi Muhammad, itu ditukar dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas kita mau apa ya? Sudah dijamin surga dalam Al-Quran. Kita ini cuma nerusin takdir. Dalam rukun iman tersebut ada, hendaknya kita percaya dengan takdir, ya, qada-qadarnya Allah. Kita ini masih disuruh terus mencari supaya mendapatkan sa'adatain, kebahagiaan dunia akhirat. Kebahagiaan dunia akhirat, hadirin rahimakumullah, dicapai di mana? Di masjid begini, di majelis ta'lim. Karena majelis ta'lim atau majelis zikir itu raudhah min riyadil jannah. Kalau sudah di dunia sudah seperti itu, otomatis nanti jalannya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala ke raudhah jannah. Hadirin rahimakumullah, ini bukan milik kita semuanya. Apa yang sudah dititipkan oleh Allah ini ya sekedar dititipin. Ada yang dititipin setahun. Kenapa? Baru dapat hadiah yang mobilnya Masya Allah mahal, dan setahun ditabrak becak. Ya udah, kembalikan kepada Allah. Setahun itu cuman, karena bukan milik kita, sudah milik Allah semuanya. Sesuai dengan ikrar kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan ibadahku, sepak terjang hidup dan matiku lillah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Udah, kita enggak usah ngaku, supaya enggak mudah depresi. Ketika mampu melaksanakan kebaikan seperti ini, hendaknya kita kembalikan kepada Allah. Ini iradah, kehendak Allah. Kalau Allah cabut nikmat yang ada di kaki, seteruk kita, hadirin rahimakumullah, enggak ada di sini. Yang kedua, kalau dapat nikmat, bersyukur. Yang ketiga, kalau kita jatuh ke tempat maksiat, beristighfar kembali. Itu bukan munafik, karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Suruh minta terus. Islam sudah ihdinas siratal mustaqim, kok masih disuruh minta? Karena kita ini sering lengah. Bertabiat manusia yang disebut al-insan. Insan itu asal katanya nasia. Nasia itu manusia, ada pelupa. Bertabiat khata' wa nisyan, lupa, keliru, itu sudah tabiat mereka. Terlalu panjang, hadirin rahimakumullah, kalau kita membahas tentang tabiat yang dimiliki oleh manusia yang penuh dosa ini. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat amal ibadah kita ini sebagai ibadah makbul nanti
apa yang kita lakukan ini dibanggakan di hadapan Allah oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله السيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح القرآن أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال أيضا في آياته الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وارض اللهم عن أصحاب الطيبين والخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين علينا ما هم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وأهلك الكفارة والمشركين أعداءك أعداء الدين وعلى كلمتك إلى يوم الدين اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا كريم مجيب الدعوات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله سووا صفوفكم وإن tasbih الصفوف min tamam shalah, supaya diagungkan pahalanya baca doa masuk shaf yang terdapat di dalam kitab tarikhnya Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. الفاتحة أن الله تعالى يتقبل الصلاة والدعاء والصيام ويجعلها خالصة لوجهه الكريم ببركة إلى أرواح أهل الكساء أهل الرضا أهل البقيع أهل الأخوة أهل المعلى أهل السبيك أهل السيف أهل السيون أهل الإناء وأهل البدر وببركة أولياء الله والشهداء الصالحين والعلماء العاملين المجاهدين المخلصين جميع الملائكة المقربين. Berkah orang tua kita, nenek kita, tuan guru kita semuanya yang telah mendahului kita atau orang yang telah berbuat baik kepada kita, baik yang di kampungan maupun di kantoran, yang kami lupa tidak mendoakan mereka. Ya Rabb, Engkau kumpulkan kelak fi yaumil qiyamah. Yang perempuan berada di sana Sayyidatuna Fatimah Zahra, yang laki berada di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manfaatnya kepada kita menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang diridai oleh Allah. Langkah kita, anak turun kita yang sakit Engkau sembuhkan ya Rabb. Yang ada yang sakit-sakit Allah pertemukan segera obatnya, Allah pulihkan kembali seperti sedia kala kesehatannya. Yang ada hajat belum terwujudkan berkat Yaumul Jum'ah yang Kau hadiahkan kepada Nabi-Mu ini ya Rabb, sehingga melahirkan pahala haji dan umrah yang sempurna, melahirkan orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua mereka. Wa Allah Ta'ala Kau segera realisir ya Rabb. Kau undang kami ya Allah bisa jarak ke Rasul-Mu ya Rabb, bisa jarak Haramain Makkatul Mukarramah Madinatul Munawwarah untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila haddatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك بحق سوره الفاتحه المعظمه وبحق هذا اليوم يوم الجمعه افضل من ايام الاخر، وان تفتح لنا بكل خير، وان تتفضل علينا بكل خير، وان تعاملنا معاملتك من اهل الخير، وان تجعلنا هذه الجماعه مسجد جامع البدر من اهل الخير. An tahfadana ya Rabb dari segi finansial kami ya Allah, keluarga kami, kampung kami, negeri kami, pemimpin kami ya Rabb, robah dalam keadaan min ahlil khair. Wa an tahfadana fi adyanina wa anfusina min kulli bala wa fitnatin wa bu'sin wa sihrin wa dhair wa mutafaddilin min kulli khair wa mu'atil li kulli khair. Ya farijal ham ya kashifal gham ya man yamdi ya fir wa yarham Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud. Aghnina bihalalika an haramik wa ta'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله بها يا الله بها
يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم ودعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله.